mengembangkan sikap yang memenangkan. Kita akan melihat bagaimana Yesus ketika dia di dunia dan bersahabat dengan orang-orang yang ada di dunia. Nah, problem orang sekarang adalah lebih tinggi persahabatan itu daripada kebenaran. Kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kebenaran itu tetap di atas persahabatan. Haruslah kebenaran itu disampaikan dengan cara yang benar. Nah, kita perlu menyampaikan kebenaran itu. Karena apa? Seperti yang saya dikatakan dalam pelajaran kita, persahabatan itu sendiri tidak memenangkan orang kepada Kristus. Namun sikap-sikap tidak bersahabat dapat menjauhkan orang dari Kristus. Kita nggak bisa lihat langsung nih hasil dari apa yang telah kita berikan kepada orang dari kesaksian kita, tapi efek kedepannya pasti ada gitu loh. Persahabatan yang kekal. Bagaimana kita dapat memilikinya? Menangkan sahabatmu bagi Kristus. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2020 membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan saat ini kita sudah masuk ke pelajaran 9 dengan judul Mengembangkan Sikap yang Memenangkan. Seperti biasa, sudah hadir sahabat kita yang akan menemani berdiskusi, dan nanti dia akan memperkenalkan diri, nama, dari mana. Pertanyaan hari ini adalah, apa sih yang paling kamu suka dari sahabatmu? Silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau ditanya apa yang paling saya suka dari sahabat saya adalah, ini dia teman curhat yang paling enak. Teman curhat, Iya. Berarti pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Pendengar yang baik, pemberi nasihat yang baik. Sepertinya sih tidak terlalu juga. Tapi mendengar. Kesediaan Ya? dia untuk mendengar itu yang saya salut gitu loh, sama Oke. teman-teman saya. Oke, baik, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom pemirsa. Halo Pendeta, ada sahabat? Pasti ada lah ya. Tentu. Apa yang Pendeta paling suka dari sahabat Pendeta? Ada beberapa sahabat ya. Tapi ada satu yang menarik dia nih. Dia kalau ngomong apa adanya kepada saya. Ya, jadi untuk long run menguntungkan ya. Tapi memang pada waktu pertama memang kok dia ngomong begitu ya. Sakitnya di sini. Tapi ya saya tahu dia peduli ya. Dia peduli. Jadi kasih tahu. Seharusnya kamu buat begini gitu ya. Dan ya itu membantu sekali ya, menolong kita ya untuk pelayanan juga toh. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Sangat baik sekali. Kita akan memulai diskusi kita, dan untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggung jawab itu dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas limpahan hingga pada hari ini kami telah siap untuk mendiskusikan sekolah sahabatmu. Kiranya Engkau menyertai Roh Kudus pada masing-masing kami agar kami dapat mendiskusikan ini sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapak. Berkati juga pendeta Leroy di sini yang akan memimpin diskusi ini. Engkau berikan kerjasama dari surga agar dapat memberikan hasil diskusi yang sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapak. Ampuni kami kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sepanjang triwulan ini kan kita membahas mengenai persahabatan ya. Judulnya Menjalin Persahabatan untuk Allah. Dan pada pelajaran ke-9 kita akan membahas mengenai mengembangkan sikap yang memenangkan. Pada saat kita kenalan pertama sama orang, pasti kan kita ya
dari temenan, dari sahabatan kan pasti awalnya dari kenalan dulu kan. Kenalan, terus wah ternyata cocok ya, cerita nyambung ya. Oh ternyata orangnya baik ya, dia begini. Tadi Norman sebelum rekaman cerita suka ditraktir makan, contohnya gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akhirnya membuat persahabatan semakin erat. Lalu mungkin kalau sudah menyentuh kepada hal-hal yang lebih pribadi, lebih privasi, kayak tadi curhat, atau kalau pendeta katakan dia orangnya blak-blakan terus terang untuk kebaikan gitu kan, itu yang menjadikan kita senang untuk bersahabat atau berkawan dengan dia. Lalu kalau pelajaran kita pekan ini, kita akan melihat bagaimana Yesus ketika dia di dunia dan bersahabat dengan orang-orang yang ada di dunia. Semakin kita mempelajari kehidupan Yesus, semakin kita mengagumi kemampuannya untuk menerima dan menguatkan orang. Saya ingat beberapa pelajaran lalu kita pernah membahas, kalau misalnya kita temenan, lebih suka sama yang mana sih? Yang mirip-mirip, yang sama gitu, seleranya sama, kesukaannya sama, atau yang beda. Ya biasanya atau normalnya kita lebih suka dengan yang sama gitu kan. Ya. Tapi bagaimana kita juga dapat dalam arti bukan tidak memilih-milih gitu ya. Dia nggak cocok sama saya. Dia orangnya gini. Dia orangnya gitu. Kita lihat bahwa Yesus dia tidak membeda-bedakan orang. Dia punya kemampuan untuk menerima dan menguatkan orang, meskipun dia mengeluarkan teguran keras kepada para pemuka agama di zamannya. Tapi Yesus dengan senang hati menerima mereka yang bergumul dengan dosa, gelisah dengan rasa bersalah, dan dihukum tanpa harapan. Rahmatnya adalah untuk mereka. Rahmatnya bahkan meluas kepada orang-orang berdosa yang paling jahat sekalipun. Kedalaman pengampunannya jauh lebih dalam daripada kedalaman dosa mereka. Kasihnya tidak mengenal batas. Wow. Kita melihat bagaimana Yesus memperlakukan ya seorang yang berdosa dan bagaimana kita dapat belajar dari Yesus. Tetapi di dalam pelajaran kita akan menemukan juga bahwa Yesus tidak berkompromi. Ya, jadi bukan antara hukum atau kebenaran dan kasih, nggak cuman kasih aja, atau nggak cuman kebenaran aja, nggak cuman hukum saja, tetapi bagaimana bisa ada di tengah-tengah. Oke, dalam pelajaran pekan ini kita akan menelusuri lebih dalam sikap Yesus terhadap orang-orang dan menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sendiri. Jangan mana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Kita kembali, kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silahkan Norman. Di hari Minggu judulnya penerimaan terhadap Injil. Nah, di hari Minggu ini dia menyinggung kisah mengenai orang Samaria. Seperti kita tahu bahwa antara Samaria dan orang Yahudi ini seperti ada love hate-nya gitu loh. Kayak ini masalahnya sungguh pelik karena mereka ini bertentangan perihal masalah doktrin dan ibadah gitu. Apalagi orang Yahudi kan istilahnya nggak begitu suka sama orang Samaria gitu kan. Istilahnya kalau bisa dibilang tuh warga kelas 2 gitu. Nah, saking lamanya ini, bahkan sampai ada titik di mana ketika orang Samaria ingin ikut membantu membangun Bait Suci di Yerusalem, terus ditolak sama orang Yahudi. Alasannya, di sekolah sahabat kita dibilang, karena perkawinan mereka dengan budaya penyembah berhala di sekitar mereka dan pandangan mereka yang tidak konservatif. Itu makin menambah panas antara kedua suku ini gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa ini murid-murid Yesus ini kalau istilahnya lewat Samaria, mereka nggak akan kabarkan Injil itu ke orang Samaria karena menurut mereka ngapain second class citizenship gitu loh, buat apa? Atau juga mereka masih menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi Yesus melihat orang Samaria itu berbeda. Yang dilihat adalah kebutuhannya. Yang dilihat adalah bahwa orang ini sebenarnya rindu untuk mendengarkan kabar baik ini gitu kan. Itu menariknya lagi ada dalam Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Di sekolah sahabat kita juga ada. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kata harus di sini ditekankan bahwa Yesus itu harus melewati Samaria karena
Roh Kudus yang meyakinkan Yesus untuk nih lewat nih di Samaria nih. Makanya dia bisa bertemu dengan perempuan di sumur itu kan, Iya. di di sumur itu, dan itulah menjadi pertemuan yang tidak terduga gitu loh. Lalu ya kita tahu ceritanya bagaimana pertemuan antara Yesus dan perempuan ini, dan bertahun-tahun kemudian di Kisah Para Rasul 8 ayat 14 lebih tepatnya, itu dibilang bahwa ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Kata kuncinya adalah telah menerima firman Allah. Ini efek dari si perempuan itu. Jadi ketika dia mengabarkan ke orang banyak apa yang telah dia dapatkan, efeknya berlanjut begitu sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang tadinya mengira bahwa ini orang Samaria itu nggak perlu lah soal-soal yang beginian, nggak perlu lah kabar-kabar baik, kalau mereka menyembah berhala. Tapi dengan Yesus yang melihat bahwa mereka ini sebenarnya butuh, mereka ini rindu gitu loh. Yesus itu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh, apa yang di-skip oleh para murid-murid ini gitu loh. Dan ya efeknya cukup besar. Di sekolah sahabat kita lagi, kembali di paragraf terakhir, kita tidak akan selalu melihat hasil langsung dari kegiatan kesaksian kita. Tetapi ketika kita menabur benih di hati yang menerima, satu hari kelak mereka akan membawa tuaian untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi inti sekolah sahabat kita ada di paragraf terakhir itu, bahwa kita nggak bisa lihat langsung nih hasil dari apa yang telah kita berikan kepada orang dari kesaksian kita, tapi efek kedepannya pasti ada gitu loh. Itu yang aku dapatkan di hari Minggu. Oke, ini jadi menimbulkan pertanyaan buat saya. Kalau tadi kan Yesus bisa melihat kebutuhan orang lain kan, bagaimana kita, ya Yesus juga manusia biasa, tapi dia juga Tuhan gitu. Bagaimana kita manusia biasa bisa melihat kebutuhan orang lain, dan kita tahu, oh dia membutuhkan Yesus. Saya membutuhkan Yesus dalam hati saya. Gimana Pak Pendeta? Ya, disitulah munculnya ayat hafalan kita ini ya, memberikan penjelasan ya. Luar biasa ini ya. Di dalam ayat hafalan, ya memang dalam pembacaan pertama mungkin seperti tidak ada hubungan ya. Dalam ayat hafalan disebutkan, tolong dibacakan dulu sekali lagi. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Iya. Jadi oke, di hati kita sudah ada Kristus sebagai Tuhan, kan begitu? Cuman barangkali tidak dalam porsi yang tepat ya, tidak dalam arti bahwa kita memang menguduskannya di dalam hati kita ya. Nah, saya mau jelaskan ini dengan cerita ya. Dengan cerita, saya lupa ini cerita, tapi ini seperti cerita yang dibuat. Saya dapat dari buku filsafat pada ketika itu, walaupun dalam arti negatif ya, tapi kita bisa ambil yang positif dari dalamnya. Jadi suatu kali katanya ada seorang bapak yang pada akhirnya terpaksa harus tergusur dari rumah miliknya. Jadi dia harus bawa semua keluarganya, tinggalkan semua, termasuk benda-benda berharga yang ada di rumah itu. Lalu dia keluar. Tapi dia memohon kepada orang yang sudah tipu dia ini, katakan, tapi tolong izinkan saya untuk memiliki satu titik saja, satu titik untuk tempat saya memakukan paku di dalamnya, pada dinding itu. Lalu diizinkan. Lalu jadi dia hanya memiliki di ruangan, jadi artinya di rumah besar itu satu paku. Lalu diletakkannya paku itu, dan di paku itu dia gantungkan daging busuk. Daging yang segar tadinya akhirnya jadi busuk. Jadi tiap kali dia ada hak untuk gantungkan daging itu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, daging yang pada akhirnya membusuk. Dan apa yang terjadi dengan rumah itu? Ya, siapa yang mau tinggal di satu rumah yang bau busuk? Jadi dia menang di situ. Walaupun engkau sudah miliki rumah itu seluruhnya, tapi tetap saja kuasa itu ada padaku. Kenapa? Saya buat rumah itu busuk. Dan kau tidak boleh pegang itu. Karena sudah perjanjian, bukan? Ini permainan tipu-tipu. Nah, kalau kita artikan dalam arti positif, ketika Yesus ada berkuasa dalam hati kita, dia yang kita buat artinya menempati relung hati kita yang kudus itu, maka itu mengubahkan kita. Cara berpikir, attitude kita pun, sikap kita pun berubah. Jadi kita melihat dengan cara Yesus melihat. Nah, itu yang tidak dimiliki banyak oleh kita, kan begitu. Sehingga kita judgmental untuk katakan, kamu sudah tamat riwayatmu. Kamu sudah tamat riwayatmu, kan begitu. Yeah.
Jadi ini tantangannya. Ya walaupun ada banyak sebenarnya yang perlu dibahas dalam hal ini ya, karena kita tahu juga bahwa ada juga memang orang yang sama sekali terlalu mengganggu dalam komunitas. Misalnya orang ini jadi gantinya membawa untung bagi jemaat, dia jadi merugikan begitu ya. Jadi berat dia. Karena bikin onar seperti daging busuk jadinya, jadi membusuk semua orang. Ya tapi ada pelayanan yang luar biasa yang bisa dilakukan asal kita mau melihat dengan cara pandangan Yesus ya. Karena apa? Karena dia sudah ada di dipakukan di dalam di dalam hati kita ya. Ada dia di situ. Jadi dia akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berujar, berbuat kepada orang lain. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Senin. Judulnya adalah penyesuaian sikap. Nah, dalam pelajaran kita disebutkan sikap kita sering menentukan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Sikap yang keras, kritis, dan tidak bersahabat akan membuat orang menjauh dari Anda. Dan bahkan jika Anda dapat bersaksi, kata-kata Anda tidak peduli seberapa jujur, kemungkinan kecil akan diterima. Saya pernah dengar satu kutipan yang mengatakan orang tidak akan mengingat apa yang kamu katakan, tapi orang akan mengingat apa yang kamu lakukan. Jadi bagaimana sikap kita atau perbuatan kita, action speaks louder than words gitu kan. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan seseorang itu lebih jauh kuasanya daripada hanya sekedar kata-kata. Dan terkadang ini juga yang kita melihat, kita langsung kayak mudah untuk menghakimi orang ketika kita ngelihat dia hidupnya nggak sama kok sama yang dia katakan gitu. Dia kok dia seperti itu gitu bersikapnya, atau bahkan dia cuman pengen cari debat-debat doang, dia sebenarnya dia nggak mau belajar gitu, dia cuman hanya mau berdebat saja gitu. Nah, bagaimana sikap kita, sikap positif dan kepercayaan kepada orang lain akan menarik orang itu kepada kita. Itu akan menciptakan ikatan persahabatan. Dan sahabat-sahabat menerima satu sama lain terlepas dari kelemahan dan kesalahan mereka, dan dengan leluasa membagikan suka dan duka mereka. Saya pengalaman bagaimana ketika saya ditegur oleh seseorang yang tidak terlalu dekat dengan saya dan ditegur oleh seseorang yang dekat dengan saya. Keduanya mengatakan hal yang sama, dan mungkin memang saya melakukan satu kesalahan yang sama gitu. Tapi rasanya berbeda ketika kita ditegur sama orang yang dekat dengan kita atau sahabat kita. Karena kita tahu bahwa oh iya ya, penerimaannya jauh lebih baik gitu daripada siapa nih, kenal aja enggak gitu, dekat sama saya aja enggak, tahu hidup saya aja enggak gitu. Mereka nggak tahu apa-apa tentang saya, tapi berani tegur-tegur gitu. Contohnya ya seperti itu. Daripada dengan orang yang memang kita sudah dekat, kamu begini-begini. Dan cara menegurnya pasti juga akan lebih baik karena ya dia tahu siapa kita. Kita lihat ada satu cerita di dalam Matius 15, seorang wanita seorang Kanaan. Nah, di sini dikatakan Yesus dengan sengaja menolak permintaannya pada awal, sehingga saat ia bertahan, imannya akan tumbuh. Dia akhirnya mengabulkan keinginannya dan kemudian membuat pernyataan yang luar biasa bahwa tidak ada pemuka agama di Yudea pada waktu itu yang dapat disamakan dengan seorang wanita Kanaan miskin tersebut. Dia secara terbuka mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Nah, perikop ini seringkali salah artikan atau salah mengerti oleh orang, karena di sini kesannya seperti Yesus itu kasar terhadap wanita ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-24
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu di ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu sepertinya Yesus mengatakan satu hal yang kasar gitu ya. Tetapi kita bisa mempelajari, nanti pendeta juga bisa kasih tambahan bagaimana sebenarnya apa sih yang Yesus sedang lakukan kepada wanita ini. Lalu satu lagi, ada cerita tentang wanita juga yang mengurapi kaki Yesus dengan parfum yang mahal. Dia adalah seorang Yahudi, tapi reputasinya buruk, wanita yang telah gagal dan sering berbuat dosa, tetapi seorang yang telah diampuni, diubahkan, dan dijadikan baru kembali. Bahkan Yesus mengatakan di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Baik, ini menarik ini ya. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak benar, tadi sudah dijelaskan, seperti apa tidak benar itu, kasar ya, ada segala macam. Kebenaran yang disampaikan dengan cara tidak benar, sering hasilnya menjadi tidak benar. Ya, jadi memang harus diakui yang seperti itu ya, karena haruslah kebenaran itu disampaikan dengan cara yang benar. Ya, karena kita ingat masih karena baru saja kita diskusikan pada pekan yang lalu ya, bahwa jemaat Efesus contohnya, surat kepada jemaat Efesus, surat Yesus kepada jemaat Efesus yang ada di di Wahyu pasal 2 itu menyebutkan bahwa salah satu kekurangan dari jemaat Efesus ini adalah mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula, termasuk dalam pengajaran, termasuk dalam bagaimana bersikap kepada orang lain. Nah, itu jadi repot sendiri kita ya. Doktrinnya oke, tapi kemudian sikap tidak benar. Ini pada akhirnya menciptakan atau menghasilkan atau melahirkan anggota-anggota jemaat yang muka-muka panjang semua. Ya, masih tahu itu ya. Jadi ada banyak anggota gereja yang saya ketujuh yang baru ya menjadi lebih kasar bahkan daripada pengajarnya ya. Karena ya memang begitu caranya, diajak berdebat saja begitu ya. Akhirnya terjadilah dalam gereja Advent itu ya jago-jago debat semua ya. Dan itu bisa rasakan di dalam sekolah sahabat sering terjadi begitu ya. Debat kusir ya. Nah, tapi menarik juga ketika kita kemudian berangkat ke ilustrasi yang dilakukan oleh Yesus, ada dua cara ya, ada dua cara di mana Yesus bertindak. Satu sepertinya tidak bersahabat ya. Ada kasar orang, malahan ya. ada orang anak perempuan ya, sama-sama perempuan ini ya, perempuan pertama dengan perempuan yang kedua ya. Ini menarik ya untuk melihatnya ya. Nah, tapi saya suka dengan Matius pasal 15 ayat berapa itu yang disebut dengan anjing itu? 26 ya, di 26. Coba ini saya lihat ada kata yang menarik di sini ya. Kepada anjing ya, disebutkan ini kata Grikanya atau bahasa Grikanya adalah kinariis. Para sarjana bacanya dengan kunariois ya. Tapi lebih baik kita sebut dengan kinariis. Nah, kinariis ini bukan anjing sembarang anjing. Kalau dalam bahasa sekarang hanya orang kaya yang punya ini, anjing pudel. Bukan anjing pudel, maksud saya begini, anak anjing maksudnya, papi, papi. Ya. Nah, disebutkan begitu ya. Jadi papi ini kan bisa nerobos masuk, kalau anjing biasa kan di luar ya. Jadi ya ada di, karena ruang makan atau meja makan itu kan ada dalam ruangan, ya, dalam ruangan. Anjing ada di luar, kan begitu. Tapi ini anjing kecil atau papi ini atau anak anjing ini ada di apa ya. Tapi entah bagaimanapun coba kita untuk membuat itu lebih lembut, untuk membantu ya, untuk membela. Kita mau bela Yesus Kristus ini adalah orang yang selalu bagus ya sifatnya. Tetap saja ada anjing di situ. Ya. Menyamakan manusia dengan anjing kan kasar ya. Tapi ternyata kita perhatikan bahwa memang ini sengaja, Yesus sengaja buat untuk menunjukkan sesuatu. Bukan saja bagi para murid, tapi juga bagi wanita ini. Ya. Dan ada sesuatu. Dan apa yang terjadi? Lihat betapa Tuhan sampaikan apresiasinya ya, pujiannya. Ya. Apa yang dia katakan? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Orang lain nggak dapat begitu. Bahkan di dalam apa? Di dalam bangsa Israel sendiri. Besar iman. Padahal dia sering bilang kan, kecil imanmu. Ini orang-orang yang sudah kuliah dengan dia ya, 3 tahun lamanya, para murid. Hei kamu yang bangsa yang imannya kecil, katanya. Imanmu kecil. Kan? Sementara ini, hei ibu, besar imanmu. Wah. Terlihat bahwa inilah sebenarnya sikap yang ingin ditunjukkan oleh Yesus. Walaupun pertamanya dia seperti tunjuk seperti apa. Ya kan begitu. Jadi bukan ada maksud yang jelek sebenarnya, ada sesuatu. Ya. Nah, tapi hati-hati ya, hati-hati dalam melakukan ini karena sama seperti dalam atraksi akrobat, don't try this at home. Ya. Kalau nggak ada apa ya, karena kita memang harus punya kuasa dengan ini. Kita tahu kejiwaan orang ya. Dan ini tidak boleh langsung begitu kata-katakan lalu kemudian itu pergi dan tidak ada rekonsiliasi. Oh, jangan begitu ya. Nah, ini bukan sedang mengajari kepada kita boleh bersikap kasar untuk pertama. Oh, tidak juga ya. Ada sesuatu dan Yesus tahu cara memainkan sikap antagonis ini ya untuk mendapatkan hasil tuai yang lebih baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, kemarin sudah mempelajari tentang bagaimana ya sikap acceptance ya, bahwa ternyata menyampaikan kebenaran itu haruslah juga dengan cara benar, cara yang bersahabat ya, penuh dengan kasih. Tapi kita juga dibuat dibuat lebih paham lagi pada hari Selasa ini karena harus dijaga keseimbangan. Karena dikatakan bahwa persahabatan itu sendiri tidak memenangkan orang kepada Kristus. Kita bersahabat terus. Tapi nggak pernah ngomong nih tentang Yesus ini. Ya. Bisa dimenangkan dia? Ya sama seperti kata-kata dari Mazmur ya. Cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Tapi bagi orang yang tidak tahu ya sama sekali ya, dia belum pernah tahu begitu. Bisa dia memandang cakrawala, terus dapat gambaran Yesus Kristus yang menciptakan itu. Ya enggak dong. Paling dia hanya sampai kepada tahap ada pasti yang menciptakan ini. Tapi siapa yang menciptakan dia nggak tahu. Nah, kita perlu menyampaikan kebenaran itu. Karena apa? Seperti yang saya dikatakan dalam pelajaran kita, persahabatan itu sendiri tidak memenangkan orang kepada Kristus. Namun sikap-sikap tidak bersahabat dapat menjauhkan orang dari Kristus. Nah, jadi ini ada dua batas yang menuntun kita ya. Penting bersahabat, tapi kalau hanya persahabatan tanpa mengkomunikasikan kebenaran itu tidak akan memenangkan dia. Tapi di sebelah yang lain, kalau kita nggak bersahabat, katakanlah orang itu sudah mulai mengenal kebenaran, pada akhirnya dia bisa terusir dari apa? Dari kebenaran itu. Karena apa? Hanya omong doang. Ya. Nah, sama seperti ungkapan dari Mahatma Gandhi, masih ingat itu yang terkenal sekali? I like Jesus, but not Christians. Kenapa? Karena Christians ini tidak seperti Yesus begitu ya. Ada itu kritik luar biasa dan itu menemplak kita dari abad ke abad ya. Dan ini perlu diresponi dengan cara positif agar kita seperti yang saya ceritakan tadi dari buku filsafat ya, bahwa kita harus menempatkan Yesus dalam hati kita dan dia yang bercokol di situ. Dan itu akan mengkamiri, akan mengubah cara pandang kita terhadap orang lain ya. Jadi Efesus 4:15 contohnya ada kutipan ayat ya, berbicara dalam kasih. Ya, berbicara dalam kasih. Lalu apalagi yang disebutkan di sini, hal-hal tertentu yang Paulus hargakan dalam jemaat juga ya. Ini juga mempengaruhi Paulus ya. Dia ini jangan lupa dia ini ortodoks loh. Paulus ya. Dia tahu ya, dia punya mazhab Yahudi ya. Mazhab Yahudi tapi Farisi. Dan dia berani katakan dia adalah orang Farisi dari Farisi. Atau orang Ibraninya Ibrani dia, orang Farisinya Farisi. Karena dedengkotnya dia ini kan begitu. Dan dia sangat sangat giat ya, gigih ya. Sangat militan dalam mempertahankan keagamaannya ya. Nah, tapi kemudian setelah Tuhan mengubah dia, coba perhatikan ya, apa yang dia katakan ya. Dan bagaimana dia mengapresiasi, menghargai jemaat Tesalonika contohnya. Tesalonika jemaat kepada siapa dia menceritakan tentang kedatangan Yesus yang begitu dekat ya. Dia hargai Tesalonika ini ya. Iman makin bertambah, dia puji itu ya. Dia puji juga kasihmu semakin kuat ya. Dia puji juga ketabahan ya. Lalu kemudian dia juga katakan iman dalam segala penganiayaan dan penindasan. Nah, ini luar biasa ya.
Bukan maksudnya coba mau memanipulasi dengan pujiannya, tapi dia nyatakan sesuatu agar kemudian orang itu bisa menerima persahabatan, tawaran persahabatan. Dan tawaran persahabatan itu yang pada akhirnya membuat kita berjabatan tangan, berangkulan, seperti Teletubbies kalau acara anak-anak Teletubbies, yang pada akhirnya jadi membangun yang namanya komunitas orang percaya yang saling menguatkan. Tapi terlalu banyak orang, kita mau sendiri-sendiri saja. Ya memang benar, orang itu selamat ya sendiri-sendiri gitu ya, nggak bisa bonceng-bonceng. Tidak ada keledai yang bisa disewa untuk masuk surga, tidak ada ya, masing-masing ya. Karena kita bergantung kepada Yesus Kristus. Hanya begini, komunitas itu punya peran. Ya. Perbaraan itu akan membuat yang lain itu ikut terbakar, kan begitu. Jadi kita menyala. Tapi kalau ada orang antisosial, ya masing-masing saja. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi dia mau selamat sendiri ya. Nah, jangan begitulah ya. Kita komunitas. Toh juga dalam apa namanya? Dalam kenyataannya ya, kita ini semua orang berdosa, hanya belum ketahuan aja, kan begitu. Ada orang yang ketahuan. Nah, tapi kalau misalnya kita bawakan sikap itu dan kemudian kita mau aplikasi itu kepada orang lain, coba bayangkan, luar biasa, terjadi manifestasi yang luar biasa ya, terjadi transformasi ya, bagaimana orang per orang itu bisa menolong yang lain, karena ya Yesus menerima kita, hanya Dia yang tahu kan apa yang ada dalam hati kita, bukan? Tapi Dia terima kita. Nah, seharusnya kan kita juga lakukan hal yang sama, bukan? Kepada orang lain. Ya. Terima kasih. Saya ada pertanyaan Pak Pendeta, Ya, mungkin silakan. singkat aja. Kira-kira ada waktu nggak ya, kalau sudah bersahabat sekian lama baru kita kenalkan kebenaran, atau memang dari awal sudah kita langsung kasih tahu gitu? Ya, ini kembali kepada Christ Method Alone ya, yang Ellen White tulis ya, dengan 5 tahap itu ya. Kita memang akan dibuat tahu dengan sendirinya ketika kita bersahabat atau bergaul ya, dalam istilah Ellen White, mingle, berbaur dengan orang. Dari situ kita kenal dia. Ini orangnya ini artinya jenis mobil diesel yang lama panasnya, atau bensin ya, langsung gas langsung. Begitu start langsung gas, kan begitu. Ada orang begitu ya. Saya tertarik dengan satu tayangan interview ya, Roger Morneau ya, orang Prancis setahu saya ya, dia orang Advent, sudah meninggal sekarang bapak ini. Dia itu pertama kali kenal pekabaran Advent, tadinya dia dari ini apa namanya, grup pengikut setan ya, penyembah setan, benar ya. Tapi kemudian ketika dia dapat seorang teman kerja yang Advent, yang juga sebenarnya baru kenal Advent, dia langsung tantang, ini, kita belajar kita bisa nggak? Coba terangkan lebih lanjut itu tentang agamamu itu. Oh iya, boleh kita mulai. Disebutlah waktunya. Kenapa rupanya kalau nggak malam ini? Jadi 28 pelajaran itu selesai dalam 2 pekan kalau nggak salah ya. Jadi satu malam 4 materi. Jadi sampai larut malam mereka ya, sambil merokok ya kan, tukang rokok dia. Ini orang juga sabar ya. Wah, asap luar biasa ya, asap neraka ya di dalam ruangan. Tapi dia masih tetap sabar ya. Tapi ya begitu, dia ini orangnya gigih ya. Karena memang ini si bapak ini dengan dia bapak dan istri ya. Dia diajar oleh pendeta jemaat harus segini. Jadi jangan buru-buru, harus lebih lama begitu. Tapi orang yang tantang, nggak bisa rupanya kita atur prosedur. Kenapa harus ikut sama pendetamu saja? Ya kalau saya mau sekarang, kenapa rupanya? Malam ini, tuntaskan 4 pelajaran. Wah, ya dipelajari ya. Jumpa lagi. Kalau boleh besok ya, besok sepulang kerja, lalu begitulah ceritanya. Nah, jadi kita kenal ya, dari berbaur kita tahu orang ini seperti apa. Jadi ambil kesempatan. Sida utopia. Emang tunggu dulu. Oke ya, nanti ya tahun depan ya, kau datang ke Yerusalem lagi ya, nanti kita ketemu ya di Serambi domba misalnya. Enggak ada begitu, langsung hari itu di kereta ya, sambil berguncang-guncang ya. Jadi kita tahu ini orangnya seperti apa ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silahkan Norman. Hari Rabu judulnya Dasar Penerimaan. Nah, ini cukup menarik karena dalam bagian ini kalau sempat kita jelaskan bahwa Paulus itu dia menyajikan ada prinsip-prinsip bahwa kita harus bagaimana kita menerima satu sama lain. Ada dalam Roma 15 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 32.
dasarnya, kalau sahabat kita bilang juga dasarnya bahwa karena Kristus telah mengampuni dan menerima kita. Jadi karena Kristus telah mengampuni dan menerima kita, maka kita melakukan hal yang sama juga kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Yang uniknya adalah pada paragraf terakhir tuh, sikap Yesus itu bukan, oke, do whatever you want, lakukan apa yang kamu mau, apapun itu, aku tetap masih terima kamu kok. Bukan yang gitu, tapi sikap Yesus itu kayak nggak peduli kamu apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan, aku masih memaafkan, aku bersedia memaafkan dan memberi waktu untuk kamu berubah, memberi kuasa untuk kamu untuk berubah. Dan ini juga yang seharusnya ada sih dalam kehidupan kita sebagai orang Advent gitu kan. Bukannya kayak ya udah dimaafin udah terserah, tapi kayak oke, kita maafkan, tapi tolong berubah gitu. Di paragraf lain juga ditulis bahwa penerimaan yang tulus berarti bahwa kita menerima orang lain apa adanya dengan semua kebiasaan berdosa mereka, karena mereka adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Nah ini paragraf ini juga makin menjelaskan bahwa ketika kita ingin memberitakan kabar baik kepada orang itu, yang pertama ditanamkan bahwa oke, kita menerima dulu bahwa ini kita sama-sama berdosa nih, sama-sama berdosa, kita sama-sama mengampuni dulu. Setelah itu baru kita kabarkan kepada mereka agar pekabaran itu masuk. Tapi yang jadi pertanyaan nih pendeta, seringkali kan kita, oke, kamu saya maafkan nih, tapi hukum tetap berjalan ya. Kamu saya maafkan tapi hukuman tetap berjalan ya. Itu gimana tuh pendeta? Ya, ini menarik ya. Kan kita juga sering diejek ya oleh orang. Katanya pemaaf katanya. Tapi kok nggak sikapnya udah beda gitu ya. Iya. Ya, ini sama dengan bagian bold yang di bawah itu ya, disebutkan ya. Bagaimana mungkin menerima seseorang tetapi kita tidak menerima kebiasaan berdosanya ya. Kita tahu bahwa dalam hidup ini kan ada yang disebut namanya dengan konsekuensi wajar ya. Dan masalah pengampunan ini kan dua level. Satu level saya, satu level Tuhan. Kan begitu. Boleh nggak saya mengampuni orang? Oh nggak boleh, kata orang itu. Nggak boleh, masuk. Itu pengampunan hanya ada. Jadi itu hak prerogatif Tuhan. Iya. Ya kalau ada orang bersalah kepada saya, jadi level horizontal. Tapi kan sebenarnya pada dasarnya ketika luka yang diciptakannya itu oleh karena perbuatan yang jahat kepada saya itu melukai saya, tapi juga kan itu juga semacam keberdosaan dia kepada Tuhan juga. Ya, ada keberdosaan dia kepada Tuhan vertikal. Nah, level kami oke, saya sudah katakan, ya, saya sudah maafkan. Tapi kemudian dia juga perlu minta pengampunan dari Tuhan, dari yang di atas. Dan yang itu hanya Tuhan yang buat. Nah, jadi dalam bahasa-bahasa seperti inilah kita sering mendengar kata, ya tapi akibat tetap jalan. Ya. Orang itu berbuat salah kepada saya, lalu kemudian ya ada efeknya kan begitu, pasti ada efek. Dan kita juga tahu ada dua level masalah dosa ini ya, ada upah, ada akibat. Dan Yesus menebus kita bukan dari akibat, tapi dari upah, artinya kematian kedua, kematian kekal itu. Ya. Misalnya walaupun saya bertobat sekarang, tapi bukan dalam arti kemudian saya tidak mati-mati sampai Yesus datang, kan tidak. Ya. Ada saatnya ya kalau memang ajal sudah ditentukan di situ, ya saya akan mati. Dan menariknya seperti cerita di dalam Lukas pasal yang 23 ya. Ini tentang seorang penjahat yang di samping Yesus ya. Dia di pasal berapa itu? Pasal 23 kitab Lukas ya. Hanya satu-satunya ya catatan ini dalam Injil ya. Hanya Lukas yang menceritakan ini. Itu Lukas pasal 23 ya. Pasal yang ke-23 ayat ya ini ceritanya mulai dari 33 ya. Tapi kemudian ada seorang, yaitu yang di ayat yang ke 42 ya. Apa yang dia katakan? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sementara yang lain katakan begini, kalau engkau anak Allah, ya selamatkanlah dirimu dan kami juga gitu ya. Nah, oke, orang ini katakanlah sudah minta maaf, sudah minta tolong kepada Tuhan. Oke, saya sudah berdosa. Apakah kemudian Tuhan kemudian bilang,
oke, saya akan selamatkan dirimu dari salib ini. Itu artinya membuat Yesus menjadi pelanggar hukum kan? Karena orang ini memang dapat sentence of death akibat pelanggarannya. Secara hukum toh. Jadi dia disalibkan. Tapi Yesus tidak. Nah, dia disalibkan. Nah, sekarang Yesus mau selamatkan dia dari salib. Artinya apa itu? Artinya bukankah Tuhan menjadi seorang pelanggar hukum? Ya kan enggak begitu juga. Jadi ada konsekuensi yang namanya. Hanya jangan pula begini, kita bersembunyi di balik kata. Motif sebenarnya enggak mau mengampuni ya. Ya, saya maafkan kamu. Tapi dalam hati, enggak dong. Lalu kita katakan, ya, kita berkamuflase kita katakan ya. Tapi konsekuensi tetap jalan. Padahal dalam hati memang enggak mau mengampuni ya. Jangan bermain kata lah, jangan bersilat lidah ya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Nah, jadi setelah kita melihat pelajaran pekan ini, bagaimana sikap yang tepat, dan bagaimana kita menerima seseorang, mengampuni, kita masuk kepada kebenaran dan kasih. Yesus tidak mengabaikan penyampaian kebenaran demi cinta kasih. Artinya bukan Yesus itu tidak menutup diri atas kebenaran yang harus disampaikan hanya karena belas kasihannya. Tetapi karena hal seperti itu bukanlah cinta kasih. Kasih selalu mencari yang terbaik untuk orang lain. Tidak ada konflik antara kasih dan kebenaran. Kebenaran yang disajikan dengan rendah hati dan baik hati adalah pernyataan kasih. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita sehingga kita dapat mengetahui kebenarannya dan menjalani hidupnya. Kebenaran tanpa kasih mengarah pada legalisme yang melumpuhkan. Dan kasih tanpa kebenaran mengarah pada sentimentalisme yang toleran tanpa substansi. Jadi kita melihat di pelajaran hari Kamis ini bagaimana kebenaran dan kasih itu berjalan berdampingan, berjalan bersamaan. Kalau dalam Alkitab dikatakan hukum dan kasih ya, di kitab Mazmur dikatakan hukum dan kasih. Ya, kalau kita dalam pelajaran kita kali ini kebenaran yang harus kita sampaikan kepada sahabat kita dan kasih. Jadi dua hal ini tidak bertentangan sama sekali dikatakan. Jadi artinya, oh ya karena saya mengasihi dia, saya tidak mau, karena saya takut merusak hubungan persahabatan kami yang baik, saya tidak mau menyatakan kebenaran kepada dia. Nah ini kadang-kadang menjadi satu tantangan juga ya Pak Pendeta, pada saat kita bersahabat atau berteman dengan orang, atau di lingkungan pekerjaan kita, di tetangga kita, sering kita lebih menjaga perasaan. Wah ya, saya udah tahu dia kayak gini, nggak usah lah saya kasih tahu tentang kebenaran. Dan lagi patokan kita atau pandangan kita adalah pada Yesus. Teladan kita adalah Yesus. Bagaimana Yesus tetap membagikan kebenaran karena dia tahu bahwa itulah yang diperlukan oleh orang. Keselamatan itulah yang diperlukan oleh setiap orang. Dan jalan keselamatan hanyalah melalui Yesus. Di dalam ayat hafalan kita di awal juga dikatakan memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi walaupun maksudnya ya kita harus kabarkan kebenaran, kita harus kabarkan Injil, tapi dengan sikap yang salah, kembali lagi, itu akan susah untuk diterima. Kita harus kabarkan atau kita harus memberi, kalau ada orang yang bertanya, contohnya kan, kamu harus siap sedia memberikan pekabaran itu, pekabaran kebenaran, pekabaran pengharapan, tetapi tetap dengan sikap yang baik, yaitu lemah lembut dan hormat. Pendeta boleh kasih tambahan?
saya suka untuk kembali mengingatkan kita untuk pelajaran hari Kamis ya. Apa tadi judulnya? Membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, kamu akan turut segala perintahku. Tapi dalam Amsal ada bahasa yang kira-kira mirip seperti itu, tapi dengan cara yang jadi dibaliknya ya. Jadi baliknya. Amsal 27 ya, ayat 5. Ini ayat yang baik sekali ya, dan ayat hafalan ini ya. Ya, lebih baik katanya teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, problem orang sekarang adalah lebih tinggi persahabatan itu daripada kebenaran itu. Kita orang Kristen tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kebenaran itu tetap di atas persahabatan. Dan kalau kita sayang kepada sahabat kita, khususnya yang belum percaya Yesus, maka kita harus nyatakan itu. Kalau kita belum menyatakan, ternyata persahabatan kita itu umurnya hanya umur fana, temporal, hanya di dunia ini. Bukan. Kita tidak mau dia itu jadi tetangga kita nanti di dunia baru. Sakit nggak kalau dibilang begitu? Ya, pada dasarnya iya. Berarti sebenarnya kasih kita ya hanya kasih sesaat. Ya hanya enak-enak. Jadi gini, sahabat untuk fun saja. Ya. Padahal sahabat yang baik justru adalah orang yang tetap tinggal walau seluruh dunia sudah meninggalkan kita, bukan? Nah, tapi ini tantangan bagi kita. Jadi lebih baik teguran yang nyata-nyata. Jadi kalau kita agak ubah sedikit, lebih baik kebenaran itu disampaikan daripada ngomong bahwa kita kasih kepadanya. Persahabatan terus. Persahabatan forever. Tapi tidak pernah katakan kebenaran. Wah, ini repot ya. Tuhan, sahabat kita yang agung itu akan sangat kecewa dengan kita. Karena kita juga ditemukannya dan diperkenalkan kepada kita kebenaran. Masa ya kita simpan kebenaran itu? Seperti gini, harta tersembunyi yang bisa dibagikan dan tidak membuat kita miskin, jadi membuat kita lebih kaya. Tapi kita nggak mau bagi, simpan saja. Saya mau dia tetap miskin, dia tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Oh, jangan begitu ya, kabarkan kepadanya. Tentang how-nya atau bagaimananya itu, biarkan Roh Kudus yang menuntun gitu ya Pak Pendeta ya? Ya, tapi kita sudah dapat keterangan pekan lalu. Christ method alone. Itu selalu yang terbaik. Jadi, artinya saya mau katakan, ini adalah statement utama kita dalam 1 triwulan ini. Ya. Jangan lupa ini. Christ method alone. Berbaur, ya. Baru kemudian tunjukkan simpati, kemudian lihat, udah tahu dia kebutuhan kan, layani kebutuhannya, penuhi kebutuhannya. Lalu kemudian yakinkan dia. Yakinkan dalam pengertian jangan ada prejudis. Jadi tidak ada batasan. Lalu kemudian disitulah kita bisa panggil dia. Panggil. Bukan ikut saya. Ya bisa juga ikut saya. Tapi ikut saya karena saya mau pergi kepada Yesus. Supaya dia ikut Yesus. Begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan masuk di pelajaran hari Jumat setelah yang satu ini. Kita masuk di bagian pendalaman hari Jumat. Silakan Pak Pendeta. Baik, hari Jumat, ini pendalaman ya. Setelah kita mempelajari dari hari ke hari, tiba kita kepada hari persiapan, ya. Hari di mana kita lebih datang mendalam ya. Jadi pastikan sudah kita dapat pelajaran di tiap-tiap hari dan kita siap untuk menyelam lebih dalam ya. Sikap memenangkan jiwa itu ternyata dapat dikembangkan ya dalam diri kita. Jadi ini sesuatu hal yang bisa dipelajari dan diperkembang ya. Melihat bahwa semua orang ternyata berpotensi untuk menerima Injil. Jadi bukan kita yang tentukan, oh ini nggak cocok ya. Tapi semua orang berpotensi untuk menerima Injil. Lalu perlunya menyesuaikan sikap yang sesuai dengan orang yang kita hadapi. Ini bukan dengan maksud munafik ya. Jadi untuk orang ini cocoknya pakai ini, orang ini cocok pakai ini. Jadi kita perlu penyesuaian, perlu adaptasi ya. Lalu kemudian menyampaikan kebenaran dalam kasih. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan dengan cara tidak benar, jadi tidak benar. Ya, jangan pernah lupa itu ya. Lalu kemudian berbuat pada fondasi penerimaan. Dan itu semuanya diperlihatkan oleh Yesus. Itulah fondasinya ya. Bahwa Yesus telah mengampuni, berarti saya mengampuni. Yesus menerima orang lain, maka kita pun menerima orang lain. Ya. Kita pun
patut melakukan sama seperti yang Yesus buat ya, karena itu adalah fondasi, mengampuni dan menerima orang lain. Dan kemudian tidak mengubah kebenaran atas dasar kasih. Oh, karena kasih ini, lalu saya mau modifikasi ini kebenarannya. Oh, ternyata hari kudus itu dalam setiap pekan itu bukan hari ketujuh, bukan hari Sabtu, hari lain. Nah, contohnya seperti itu, supaya memenangkan orang begitu ya, enggak gitu ya. Jadi jangan diubah-ubah, kebenaran itu absolut, dia tetap ya. Metode boleh berubah, manusia boleh berubah, ya, cara pendekatan boleh berubah, cara kita ngomong berubah ya, tapi kebenaran tetap ya. Jadi jangan dikorbankan kebenaran oleh karena atas dasar kasih. Nah, ini mengecewakan jadinya ya. Kebenaran tetap harus dinyatakan. Jadi jangan tipu diri ya, dan jangan tipu orang. Karena apa? Pelajaran pekan yang lalu ya, bahwa firman Allah itu juga seperti api, khususnya bagi orang yang mengatakan yang palsu, itu membakar dia ya. Hati-hati dengan itu, kita nggak jadi aman ya, tidak ada shalom dalam hati ya, karena tetap kita terus menerus menyampaikan kepalsuan itu, tahu kita itu salah, tapi kita dibilangnya for the sake of love. Jangan begitu, berarti love kita tidak benar. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Persahabatan yang kekal, bagaimana kita dapat memilikinya? Menangkan sahabatmu bagi Kristus. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.